Bab 93, Sekte Mayat Yin. 2. Wajah pria aneh itu tiba-tiba berubah. Dia melepaskan 9 jimat dari tubuhnya, lalu melompat ke tempat Wang Lin berada. Dia merobek bola merah tanpa ragu-ragu dan meraih Wang Lin. Wang Lin terbangun saat keduanya tiba. Dia memperhatikan kepanikan di wajah pria aneh itu dan membiarkan dirinya diseret dari patung. Saat keduanya mendarat, pria aneh itu membuat segel dan meletakkan tangannya di atas patung itu. Sebuah portal hitam muncul dan pria aneh itu menyeret Wang Lin ke dalamnya. Pada saat yang sama, 8 pilar cahaya menghilang dan patung itu perlahan mulai tenggelam kembali ke dalam tanah. Pada saat itu, tubuh pemuda itu mengeras. Tubuhnya tampak seperti mumi dan ekspresinya dingin. Zombie yang mengeluarkan bau busuk berdiri di sampingnya. Pria muda itu menatap patung yang perlahan tenggelam itu. Dia menyebarkan perasaan sucinya ke seluruh area, lalu pandangannya kembali ke patung itu. Adapun Wang Lin, saat dia diseret ke dalam patung oleh orang aneh itu, dia menyebarkan perasaan ilahi dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Ruang di dalam patung itu tidak terlalu besar. Ada kristal putih yang melayang-layang dan ada orang batu hitam yang duduk di tengah. Penampilan orang batu itu persis sama dengan bagian luar patung itu. Ada potongan-potongan garis ungu yang menghubungkan orang batu dengan patung itu. Segera, tirai tipis muncul di ruangan itu. Cahaya berfluktuasi sedikit dan menampilkan pemandangan dari luar. Melalui tirai tipis, Wang Lin bisa melihat apa yang terjadi di luar. Dia kemudian melihat orang aneh itu dan segera menyadari kebencian yang sangat besar di matanya. Pemuda itu berdiri di luar patung. Dia menatap patung itu dan perlahan berkata, "Tuan, 100 tahun berlalu begitu cepat. Kali ini, kamu tidak akan bisa kabur." Wang Lin menarik napas. Dia berbalik dan menatap pria aneh itu. Dia bertanya, "Kamu tuannya?" Pria aneh itu menatap kosong ke arah Wang Lin. Tepat pada saat itu, mata Wang Lin berbinar dan dia mengeluarkan lampu hijau. Lampu hijau menyala melintasi ruang dan tanpa ampun menerjang ke arah orang batu yang duduk di udara. Sinar cahaya ungu muncul untuk memblokir pedang, tetapi pedang itu berteleportasi melewati cahaya ungu dan menusuk orang batu itu. Raungan keras bergema di seluruh ruang saat bola cahaya keluar dari orang batu itu. Wang Lin melambaikan tangannya dan pedang berbalik dan menembak ke arah bola cahaya. Pria aneh itu akhirnya bereaksi dan matanya dipenuhi kecemasan. Dia menatap Wang Lin dengan amarah tersembunyi di matanya saat dia menunjuk pedang dan berteriak beberapa kali. Wang Lin tertegun. Tepat pada saat itu, suara yang sangat serak keluar dari bola cahaya. "Teman kecil, tolong jangan impulsif. Saya tidak bermaksud jahat. Saya adalah penguasa orang di luar." Pada saat yang sama, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah pada bola cahaya. Perlahan, bola cahaya berubah menjadi orang kecil setinggi 1 kaki. Orang kecil ini terlihat sangat lemah. Wajahnya pucat dan dia terlihat seperti anak kecil. Orang kecil terus menghindari pedang hijau sambil menatap Wang Lin dengan wajah pucat. Orang aneh itu meraung marah dan hendak memblokir pedang terbang itu. Wang Lin mundur beberapa langkah saat orang kecil itu berbicara. Dia melambaikan tangannya dan pedang terbang kembali ke sisinya. Pedang terbang berputar di sekitar Wang Lin dengan ujung menunjuk ke orang kecil itu. Orang aneh itu berjalan ke arah pria kecil itu. Dia berteriak marah pada Wang Lin beberapa kali. Matanya dipenuhi kekecewaan. Orang kecil tertawa pahit.
Tubuhnya melayang dan mendarat di bahu orang aneh itu. Dia berkata, "Adai, jangan kasar pada tamu kita." Ekspresi orang aneh itu tiba-tiba mereda, tapi dia masih dengan hati-hati menatap Wang Lin. Orang kecil itu menghela nafas. Dia memandang Wang Lin dan dengan hangat berkata, "Teman kecil, tolong jangan gegabah. Aku." Sebelum dia selesai berbicara, pria di luar mengucapkan kata yang aneh. Saat kata aneh itu keluar, seluruh patung berguncang dan berhenti turun. Ekspresi orang kecil itu sedikit berubah. Tangannya membentuk segel saat dia mengeluarkan gas ungu. Saat gas ungu muncul, ia memasuki patung. Mata patung itu memancarkan cahaya ungu dan terus turun. Pria muda itu mendengus dingin. Dia meraih udara dan patung itu bergetar lagi. Itu mulai tenggelam lebih lambat. Pada saat yang sama, dia mengirimkan banyak segel, menyebabkan patung itu bergetar, tetapi patung itu tetap berdiri. Orang kecil di dalam patung itu terlihat lega, tapi dia terlihat lebih lelah. Dia berkata kepada Wang Lin, "Patung ini bisa bertahan setengah jam di bawah serangan Amu. Lebih dari cukup waktu bagi saya untuk menceritakan kisah di balik semua ini." Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia menatap orang kecil itu. Orang kecil itu menghela nafas dan berkata, "Nama saya Wu Yu. Apakah teman kecil pernah mendengar tentang sekte mayat?" Ekspresi Wang Lin tetap normal dengan pedang kecil di sebelahnya saat dia menggelengkan kepalanya. Wu Yu tersenyum pahit dan berkata, "Teman kecil tidak perlu waspada. Saya hanyalah jiwa yang baru lahir tanpa tubuh." Ditambah dengan penggunaan nascen energi yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, saya bukanlah ancaman bagi Anda. Pedangmu yang hampir membunuhku. Mata Wang Lin berbinar. Setelah merenung sedikit, dia bertanya, "Siapa orang di luar itu? Apakah Anda tuannya?" Mata Wu Yu mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Dia menjawab, "Dia adalah boneka mayat saya. Sayangnya, saya adalah salah satu leluhur sekte mayat. Sekte mayat memiliki aturan yang menyatakan bahwa setiap murid yang bergabung harus menemukan mayat untuk membuat boneka mayat mereka sendiri. Saat tingkat kultivasi kita meningkat, boneka mayat juga akan tumbuh." Mata Wang Lin menyipit saat dia bertanya, "Boneka mayatmu memberontak?" Wu Yu tersenyum kecut. Dia mengangguk dan berkata, "Itu benar. Awalnya, dengan teknik yang digunakan, boneka mayat tidak akan pernah bisa memberontak. Sayangnya, saya datang ke tempat ini 300 tahun yang lalu, berharap menggunakan energi yin di sini untuk menembus tahap awal Nascen Soul. Tidak hanya saya gagal, tetapi boneka mayat saya mengambil kesempatan untuk melukai saya secara serius. Selama syok karena cederanya, dia dapat melarikan diri dari kendali saya. Pada saat itu, patung itu mulai bergetar lebih keras lagi. Orang kecil itu menunjukkan ekspresi cemas dan dengan cepat melanjutkan, "Saya harus mundur untuk menyembuhkan luka saya, jadi saya tidak mengejarnya." 100 tahun kemudian, ketika luka saya membaik, saya menemukan boneka mayat saya. Namun, dia telah berhasil mendapatkan kesadarannya sendiri dan bahkan mengalami pertemuan yang beruntung, menyebabkan dia memasuki tahap pertengahan Nascen Soul sebelum saya. Saya tidak memiliki kesempatan, jadi saya menyerahkan tubuh saya dan melarikan diri dengan Nascen Soul saya. Mai Nascen Soul mengalami luka berat dan bersembunyi di dalam patung ini sejak saat itu. Aku terlalu takut untuk keluar. Zombie itu adalah tubuhku dari dulu.
tampaknya telah mendapatkan kesadarannya sendiri dalam 100 tahun ini di tempat ini. Wang Lin dengan dingin tersenyum dan berkata, benar-benar omong kosong. Jika boneka mayat itu benar-benar seperti yang kau katakan, kenapa dia tidak pergi dan terus mencarimu? Yu tersenyum kecut. Dia ragu-ragu sebentar dan berkata, lupakan saja. Teman kecil, Anda tidak tahu, tapi ini terkait dengan rahasia sekte mayat. Meskipun boneka mayat ini berada di luar kendali saya masih menyempurnakannya selama ratusan tahun. Itu terhubung dengan jiwaku, jadi jika jaraknya lebih dari 100 km dariku, dia akan mati. Satu-satunya cara untuk memperbaiki masalah ini adalah dengan menelan Nas Chen Sol-ku dan menyegelnya di dalam dirinya. Hanya dengan melakukan itu dia akan benar-benar lepas dari kendaliku. Petik 2. Mata Wang Lin berbinar dan dia berkata, dia tidak pernah menemukanmu dalam beberapa ratus tahun ini. Yu menyentuh bagian dalam patung dan berkata, ketika saya melarikan diri, saya tidak sengaja memasuki patung ini. Patung ini bisa menyembunyikan keberadaanku. Hanya dengan bantuan patung itu saya bisa selamat. Juga, setelah boneka mayat mencapai tahap pertengahan Nas Chen Sol, setiap kali keluar, ia perlu istirahat setelah beberapa saat. Setiap istirahat membutuhkan waktu sekitar 100 tahun. Itulah alasan lain mengapa saya belum makan. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia perlahan bertanya, oh, lalu mengapa kamu tidak melarikan diri selama 100 tahun dia tidur? Saya telah mencoba melarikan diri berkali-kali, tetapi hutan ini dikelilingi kabut tebal. Kabut ini sangat berbahaya bagi Nas Chen Sol. Aku tidak tahan menyentuhnya sedikit pun. Boneka mayat tidak dapat menemukan saya, tetapi saya tidak berharap tubuh saya mendapatkan kesadarannya sendiri. Dengan hubungan antara saya dan tubuh saya, ia dapat menemukan saya. Juga, Adai melakukan sesuatu sendiri dan membuat patung itu muncul untukmu, yang membuat mereka tertarik. Aduh, ini salahku sendiri. Saya tidak bisa menyalahkan orang lain. Yu tersenyum kecut dan melanjutkan. Teman kecil, Adai telah memberitahuku tentang apa yang terjadi antara kamu dan dia. Jika itu 300 tahun yang lalu, aku akan mencoba untuk memiliki tubuhmu, tapi aku telah menyia-nyiakan kesempatanku untuk mencoba memiliki Adai. Sekarang, saya tidak akan memiliki kesempatan lain sampai saya mencapai tahap pertengahan Nas Chen Sol. Wang Lin tidak percaya sepatah kata pun dari apa yang dikatakan orang kecil ini, tetapi ekspresinya tetap normal. Dia memandang orang aneh itu dan bertanya, namanya Adai. Yu mengangguk dan berkata, teman kecil, aku menemukan Adai di patung ini. Ketika saya masuk ke sini, saya menemukan Adai sedang tidur dan mencoba untuk menguasai tubuh ini. Namun, tubuhnya mengandung kekuatan yang sangat aneh. Setelah menggunakan sebagian besar Nas Chen energi saya di tubuhnya, saya akhirnya bisa melarikan diri. Meskipun aku gagal merasukinya, hal ini membuat Adai terbangun dan membuatnya merasa bahwa hidup kami terhubung. Sejak saat itu, aku tahu bahwa mungkin tidak akan ada kesempatan bagiku untuk melarikan diri sampai Adai memberitahuku tentangmu. Dengan itu, kilatan kegembiraan memasuki mata Yu. Wang Lin tidak berbicara, tetapi diam-diam menatap orang kecil itu, menunggu sisanya. Yu mengungkapkan ekspresi memohon dan berkata, saya mohon teman kecil di sini untuk membantu saya. Bab 94, Sekte Mayat Yin. 3.
Wu Yu mengungkapkan ekspresi memohon dan dengan cepat berkata, "Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini, tapi aku ingin memintamu untuk pergi ke Sekte Mayat dan meminta kakak magang seniorku, Ye Zi, untuk datang dan menyelamatkanku." Ekspresi Wang Lin tidak berubah. "Apakah kamu punya cara agar aku pergi tanpa diketahui oleh boneka mayat?" Dia bertanya. Wu Yu dengan cepat mengangguk dan dengan tulus berkata, "Aku bisa menggunakan Nascen energi terakhirku untuk membuka susunan transfer yang akan membawamu langsung ke Sekte Mayat." Wang Lin menatap Wu Yu. Dia samar-samar tersenyum dan berkata, "Jika Anda dapat membuka susunan transfer, mengapa Anda tidak kembali melewatinya?" Wu Yu menghela nafas dan berkata, "Boneka mayat tidak bisa pergi lebih dari 100 km dari saya, dan saya tidak bisa pergi 100 km darinya. Jika wayang mayat meninggalkan jarak 100 km, ia akan langsung mati. Jika saya masih memiliki tubuh saya, jiwa saya akan mengalami luka berat, tetapi sekarang saya hanyalah jiwa yang baru lahir. Aku benar-benar tidak ingin mati dengan boneka mayat itu." Frekuensi getaran patung itu semakin meningkat. Wu Yu melihat bahwa ekspresi Wang Lin masih belum berubah. Dia mengatupkan rahangnya dan berkata, "Aku, Wu Yu, bersumpah demi Nascen Soulku bahwa aku tidak bermaksud jahat padamu, jadi tolong bantu aku, teman kecil. Aku bahkan bisa menghadiahkan adai untukmu." 9 jimat sudah ada di tubuhnya ketika saya menemukannya dan mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Selain itu, saya dapat merasakan bahwa energi spiritual Anda mengandung sifat yin. Saya juga menggunakan metode kultivasi yin. Saya menganggap Anda datang ke sini untuk menggunakan energi yin untuk kultivasi. Energi yin di sini adalah jenis energi yin dunia bawah. Jika Anda pergi ke Sekte Mayat, ada tempat kultivasi yang memiliki energi yin tipe tanah. Wang Lin menyipitkan matanya dan berkata, "Jika Sekte Mayat memiliki lokasi dengan energi yin tipe bumi, mengapa Anda datang ke sini untuk membuat terobosan?" Wu Yu menatap Wang Lin dalam-dalam. Pemuda ini sangat berhati-hati. Tidak peduli berapa banyak dia berusaha meyakinkannya, ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali. Setelah mendengar pertanyaan Wang Lin, dia tersenyum masam dan berkata, "Teman kecil, aku telah bersumpah demi Nascen Soulku. Boneka mayat ini tidak sama dengan makhluk hidup. Setiap kali hendak membuat terobosan, ia harus menyerap energi yin tipe dunia bawah, jadi saya membawanya ke sini." Tepat pada saat itu, patung itu bergetar hebat dan retakan muncul di sekujur tubuhnya. Serangkaian suara berderak terdengar saat retakan semakin besar dan patung itu sepertinya akan runtuh. Ekspresi Wu Yu tiba-tiba menjadi sangat cemas dan berkata, "Teman kecil, jika kamu ingin mengembangkan teknik yin di Sekte Mayat, kamu bisa berpura-pura menjadi muridku. Saya akan memindahkan Anda langsung ke Sekte Mayat dan mereka tidak akan curiga. Teman kecil, pertimbangkan sendiri." Petik 2. Saat dia selesai berbicara, patung itu tiba-tiba bergetar hebat. Retakan sekarang menutupi seluruh patung dan beberapa bagian bahkan mulai rontok. Pikiran Wang Lin berputar. Dia tahu bahwa jika dia tidak pergi, hidupnya akan berada dalam bahaya ketika boneka mayat itu masuk. Dia langsung tahu bahwa boneka mayat itu adalah pembunuh yang berhati dingin. Berpikir tentang itu, dia mengangguk ke arah Wu Yu tanpa sepatah kata pun. Wu Yu menarik napas dalam-dalam. Kedua tangannya terus membentuk segel saat cincin pentagonal perlahan muncul di hadapannya.
Cincin cahaya ini memancarkan warna pelangi dan kekuatan hisab kecil bisa dirasakan. Pada saat itu, patung itu pecah dengan keras dan suara dingin masuk. "Tuan, saya ingin melihat kemana Anda akan lari sekarang." Yu mengungkapkan ekspresi ngeri. Tanpa menunggu arai transfer terbuka sepenuhnya, dia berteriak, "Teman kecil, cepat pergi. Apakah saya bertahan atau tidak, semuanya ada di tangan Anda." Dengan itu, dia terbang ke orang batu yang melayang di udara. Pada saat yang sama, Wang Lin dibebankan ke arai transfer. Arai transfer tidak stabil dan sepertinya akan runtuh. Orang aneh itu ragu-ragu sebentar dan mengikuti Wang Lin ke dalam susunan transfer. Tepat pada saat itu, patung itu benar-benar runtuh. Pria muda itu masuk dengan senyum mengejek. Namun, saat dia melihat transfer arai, ekspresinya berubah drastis. Adapun Wang Lin, setelah dia memasuki susunan transfer, dia menemukan dirinya berada di dalam terowongan. Dia bisa merasakan tubuhnya meregang dan ada bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip seperti bintang-bintang di langit. Wang Lin melihat ke belakang melihat. Dia melihat Adai di belakangnya, melihat ke kiri dan ke kanan. Setelah Adai menyadari bahwa Wang Lin sedang menatapnya, dia meneriakkan beberapa kata aneh ke arah Wang Lin. Matanya tidak lagi mewaspadai Wang Lin, tetapi dipenuhi dengan kebingungan. Setelah waktu yang tidak diketahui, sebuah cahaya muncul di ujung terowongan. Cahaya menjadi lebih besar dan lebih besar hingga menutupi sebagian besar terowongan. Wang Lin dan Adai merasakan kekuatan isap dari cahaya dan tersedot masuk. Sekte mayat adalah sekte iblis di Zhao. Meskipun mereka lebih lemah dari sekte setan langit nomor 1, sekte mayat jauh lebih misterius. Dapat dikatakan bahwa sekte mayat adalah sekte paling misterius nomor 1 di Zhao. Berapa banyak murid yang dimiliki sekte itu? Di mana sekte itu berada? Berapa banyak pembudidaya Nas Chen Sol yang dimiliki sekte itu, dan informasi semacam itu semuanya tidak diketahui oleh dunia luar. Bahkan ada desas-desus bahwa sekte mayat telah sepenuhnya musnah. Singkatnya, ini adalah sekte yang sangat rendah hati, tetapi jenis rendah hati ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh dunia. Satu-satunya hal yang diketahui orang tentang sekte mayat adalah metode kultivasi mereka. Murid-murid sekte mayat hanya memiliki satu kesempatan untuk memurnikan mayat. Begitu mereka menyempurnakan satu, mereka tidak akan pernah menyempurnakan yang lain. Ini adalah teknik yang sangat ajaib. Untuk murid-murid sekte mayat, selain kultivasi mereka sendiri, kultivasi boneka mayat mereka juga penting. Alasan mengapa teknik ini begitu ajaib adalah karena 500 tahun yang lalu, seorang murid yayasan pendirian memiliki boneka mayat Nas Chen Sol. Meskipun murid ini akhirnya menghilang secara misterius, kemunculannya menyebabkan kehebohan di Zhao, terutama di kalangan pembudidaya tingkat rendah yang sekarang bermimpi untuk bergabung dengan sekte mayat. Tetapi tidak peduli berapa banyak orang yang mencoba menemukannya, sekte mayat seperti awan mengambang yang tidak dapat ditemukan oleh siapapun. Di sebuah lokasi di ujung barat Zhao adalah area yang dikelilingi oleh energi yin sepanjang tahun. Bahkan pembudidaya tidak sering datang ke sini. Karena selain fakta bahwa area ini diselimuti oleh energi yin, ada juga energi 9 bumi yang bahkan tidak ingin disentuh oleh para pembudidaya Nas Chen Sol. Siapapun di bawah tahap Nas Chen Sol akan terluka karena menyentuhnya. Seharusnya,
Daerah dengan banyak batasan ini seharusnya menyembunyikan semacam harta karun yang besar. Ini adalah ide di kepala banyak pembudidaya. Akhirnya, beberapa sekte iblis berkumpul dengan para ahli mereka dan melanggar batasan untuk mencari di daerah tersebut. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah tidak ada apa-apa di sana. Beberapa orang memperluas pencarian mereka ke bawah tanah dan tetap tidak menemukan apapun. Perburuan harta karun ini berubah menjadi lelucon. Mereka diejek oleh sekte ortodoks. Lambat laun, karena tempat ini memiliki banyak batasan dan tidak ada harta karun, semua orang melupakannya. Di tengah dataran ada area yang tertutup kabut. Di dalam kabut ada rawa yang menempati sebagian besar area, dan di bawah rawa ada gua raksasa. Ada banyak terowongan yang menghubungkan gua raksasa ke gua yang lebih kecil dan terowongan dari gua itu ke gua lainnya. Seluruh area bawah tanah ditutupi dengan gua-gua besar dan kecil yang terhubung satu sama lain. Disinilah sekte iblis Zhao yang paling misterius, sekte mayat, berada. Gua terbesar di tengah berukuran beberapa aula utama sekte Heng Yue. Di dalamnya ada 8 pilar kayu ungu, membentuk formasi. Ada gelombang energi ungu tak berujung yang memancar dari pilar kayu. Ada banyak simbol dan pola aneh yang diukir di 8 pilar kayu. Ada juga untaian cahaya yang menghubungkan mereka. Jika seseorang melihatnya dari atas, mereka dapat melihat bahwa cahaya tersebut membentuk total 49 lingkaran cahaya. Duduk di atas 8 pilar kayu adalah 8 pemuda. Sebuah peti mati melayang di belakang mereka masing-masing. 5 cincin menyala dan seorang pemuda berbaju biru dan sebuah peti mati muncul di dalam gua. Salah satu dari 8 pemuda di pilar membuka matanya dan menatap orang yang baru saja tiba. Dia berbicara tanpa emosi sama sekali dalam suaranya, "Dari mana asalmu?" Pemuda berjubah biru dengan cepat membungkuk dan berkata, "Peringkat 2 negara budidaya cabang Lukor Sekte. Saya, Lin Yi, di sini untuk berpartisipasi dalam ujian promosi." Pemuda itu dengan dingin melirik orang itu dan berkata, "Gua ke-18 ke kanan, pergilah." Pemuda berjubah biru dengan hormat menggenggam tangannya dan keluar dari formasi. Setelah itu, dia menghitung sebentar dan memasuki sebuah gua. Pemuda di pilar sedikit mengangguk. Dia tidak lagi memikirkan pemuda berjubah biru dan menutup matanya. Dalam beberapa jam berikutnya, lebih banyak orang keluar dari susunan transfer. Orang terkuat yang datang menyebabkan 13 cincin menyala. Saat 13 cincin menyala, 2 dari 8 pemuda membuka mata mereka. Waktu perlahan berlalu. Cincin dalam formasi menyala lagi. Kali ini, 6 cincin. Seorang pemuda di atas tiang kayu membuka matanya. Tepat pada saat itu, tiba-tiba ada kilatan cahaya dan 7 cincin lagi menyala. Apa ini? Pada saat itu, pemuda lain membuka matanya. Keduanya saling memandang, lalu dengan hati-hati melihat formasi. Tak lama setelah itu, formasi menyala lagi dan jumlah cincin yang menyala meningkat dari 13 menjadi 28. Sepertinya ada senior yang datang ke sini. 2 pemuda lagi membuka mata mereka. Ada sedikit rasa hormat dalam tatapan dingin keempat pemuda itu saat mereka menatap formasi. Saat itu dikatakan, ada suara gemuruh yang datang dari formasi saat jumlah lingkaran cahaya yang menyala bertambah dari 28 satu persatu. 4 pemuda yang tersisa membuka mata mereka dengan ekspresi terkejut. Ketika 40 cincin menyala, 8 dari mereka berdiri,
berlutut dengan satu lutut, dan membentuk tanda aneh ketika mereka berkata, "Selamat datang senior." Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.